Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga BNB ya. Jadi setelah kemarin untuk pembahasan Bitcoin dan juga PP udah saya bahas, dan juga mengenai penjelasan Moonpace ya, di sini ada saya bahas kemarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton. Kemudian ada Polkadot, Doge, dan juga Wave gitu ya. BNB udah lama saya nggak bahas, jadi mungkin kali ini kita akan membahas BNB teman-teman. Nah, untuk market per hari ini ya, kita akhirnya udah menyentuh di bulan yang baru, which in bulan November ya. Hopefully semuanya itu bisa lebih baik lagi di bulan November. Kemudian Fear and Greed Index ini juga mengalami penurunan ya. Dari kemarin itu udah greed, sekarang udah balik ke netral lagi, which is level 59. Bitcoinnya pun juga turun ya 4%, Ethereum lebih strong 6%-an, dan ya beberapa altcoin juga mengikuti nih ya. Ya sekitar 5-10% nih koreksinya untuk altcoin. Cuman ada beberapa yang memang masih strong, contohnya kayak Kaspa ya, koreksinya sekitar 2%, XLM juga ya. Kemudian ada OKB ya. Cuman ya rata-rata kita bisa lihat overall 5-10% penurunan. Cuman beberapa koin aja yang turunnya itu sedikit ya. Kemudian malam ini masih ada news event juga, dan ya hari ini itu New Moon teman-teman ya, 1 November kemarin juga ada pembahasannya. Dan kalau kita lihat closing monthly ini closing dengan bull candle yang cukup strong ya, di level 70.300-an dolar ya. Sebelumnya kan sampai 73.000-an something gitu ya, tapi closingnya di bawah. Dan ya kita lihat overall sekarang ini posisinya sudah break ya, terlihat break terhadap channelnya teman-teman ya, ada closing di atas. Dan ya ini adalah dua garis orange ini adalah jangka waktu dari Oktober ke 1 Desember nih teman-teman. Jadi kalau misalkan saya extend ke samping ya, nah sampai 1 Januari ya, berarti kita tinggal bermain di 1-2 bulan lagi nih. Waktu kita di kuartal 4 2024 ini tinggal 2 bulan, which is bulan ini November dan bulan depan Desember gitu ya. Apakah memang kita akan mencapai target pertama, new all time high yang pertama di sini ya, 77.000 sampai 80.000 dolar teman-teman untuk target pertama. Kemudian target keduanya di target keduanya saya adjust dulu teman-teman ya, di 90.000 sampai 95.000 ya untuk si Bitcoin. Pasan kemarin juga ya teman-teman untuk Bitcoin secara daily, dimana saya ada tandain dan juga udah saya bahas ya mengenai New Moon gimana semenjak Maret sampai ya per hari ini pun kita mendapatkan koreksi. Dan sekarang lagi dites area ini ya. Sebelumnya kita mengambil sampel sebelumnya nih, udah low, ini ada high, dia break, retest, naik lagi. Di sini juga ada high, dia break, retest, ada naik lagi. Dan ini ada high, dia break, retest, dan ya possible untuk naik lagi ya. Setidaknya ini di range 68.500 sampai 69.700-an dolar. Sekitar area itu dekat sekali dengan EMA21 di 67.800-an dolar. Jadi ya possible sekali ya untuk dia testing area ini. Dan memang sekarang posisinya lagi di testing ya, sebelum dia going up lagi ngejar new ATH di 77.000 sampai 80.000 dolar. Jadi ini sekilas aja. Kemudian kalau kita lihat untuk chart kosongan gimana nih posisinya sekarang ya. Kalau kita lihat chart kosongan secara daily si Bitcoin, sebenarnya dia lagi testing di sini teman. Di sini ada area imbalance ya, tuh. Di sini ada area imbalance yang lagi di testing sama Bitcoin. Itu di sekitar 68.300 sampai 69.800 dolar. Kemudian di sini juga ada area demand. Ya, demand plus ada EMA21 nih. Ya, ini coba saya tandain dengan warna lain. Hijau. Oke ya, 67.600 sampai 68.000 dolar. Ya, 68.020 dolar lah. Jadi ini adalah dua area target ya untuk terdekat si Bitcoin. Hopefully dari area sini bisa mendapatkan reaction pemantulang ya. Jadi walaupun adanya koreksi sama seperti sebelumnya, maybe sideway dulu di kisaran range ini sebelum dia benar-benar lanjut naik ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin sideway dulu di sini ya, before dia lanjut mengalami penguatan kembali ya. Ekspektasinya seperti itu, sama seperti sebelumnya nih, dia going up, retest, sideway sebentar, kemudian lanjut naik beberapa hari ya. Sama ini juga going up, retest, sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin posisi. Nah, sekarang hournya ya, teman-teman, di sini adalah high sebelumnya di box orange, dan dia pas testing di sini dan mendapatkan reaksi di 69.000 dolar untuk si Bitcoin, dimana kita bisa lihat juga seperti ada
bull flag teman-teman ya. Di sini bendera gitu, dia mampu break dan posisinya setelah break ini retest nih teman-teman. Ya, dan deket banget di sini ada area demand juga, fresh demand yang belum di testing. Nih saya tandain di sini adanya area fresh demand yang belum di testing di level 68.100 sampai 68.680 dolar. Jadi bisa diperhatikan dua area target terdekat ya untuk area retracement atau ya di testing yang akan di testing, plus di sini adanya SNR sebelumnya, resistance sebelumnya nih. Tuh. Ya kalau saya adjust sedikit, jadi maybe kalau misalkan Bitcoin masih lanjut turun pun ya dia akan testing di sini untuk syarat target 1 jam. Di sini adanya fresh demand dan ya hopefully adanya pemantulan akhirnya dari level area ini. Walaupun mungkin nanti akan makan waktu naik turun dan overall kita lihat sideways, tapi setidaknya di level 68.000 sampai 69.000 ini adalah target untuk dia sideways terlebih dulu gitu ya. Karena kita bisa lihat by the time progressnya di sini ini adalah range waktu dia creating base ya teman-teman di sini. Sebentar, and yep. Di akhirnya breakdown dan ini adalah low sebelumnya juga kita bisa bilang ya, udah terbreakdown juga. And then di sini sempat adanya pemantulan kecil nih, tuh. Sempat mantul ya di sini. Mantul dikit tapi langsung drop lagi. Yang menandakan memang seller atau selling pressure itu masih signifikan datangnya. Jadi ya mungkin kita bisa mengekspektasikan dia testing sampai 68.000 dolar dan kita lihat dulu reaksi nanti seperti apa. Jadi kurang lebih untuk si Bitcoin masih bisa turun nggak? Masih bisa, dan ini adalah area pantauannya. Ya kalau dia bikin wick atau jarum nakal, ya dia akan testing nih ke 67.400 sampai 67.800 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan ketiga area ini. Ya sorry, dua ya di bawahnya box orange. Ya untuk dia testing dan before dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya mungkin sekedar bikin tail candle ke sini, ya ini bisa dimanfaatkan atau dipantau dulu lah sama teman-teman sekalian. Nah untuk BNB gimana? BNB sebenarnya ini kan pembahasan terakhir ya, dimana terakhir kali ini udah sampai 630-an dolar ya, kemudian dia going up yang ekspektasinya di sini kan previous ATH lamanya ya, dia bikin atau grab likuiditas sebelum dia adanya rejection teman-teman, dan ya kita bisa mendapatkan dia testing ya grab likuiditas, dan sayangnya dari area sini nggak mantul lagi tapi dia terendlosor ya atau turun lagi. Dan penurunannya pun kita bisa lihat ya sampai di 399 dolar, terbentuk inverse head and shoulder dengan area neckline yang sudah di break ya pada akhir September. Ini udah di break ya, sayang ini dia malah turun lagi. So far sih sekarang untuk si BNB ini masih strong ya, pemantulan atau target maksimal sebelumnya di 750-an dolar. Ini coba akan saya hapus dulu, ini coba akan saya hapus dia di previous analisa. Dan kalau kita lihat posisinya saat ini coba saya hapus dulu teman-teman ya biar nggak terlalu banyak. Kita bisa gunakan sebuah trendline resistance, and then di sini juga kita bisa gunakan sebuah trendline support. Nah, ya jadi dia terbentuk seperti di dalam sebuah triangle pattern yang nanyain si BNB gimana. Nah, ya jadi cukup clear sebenarnya untuk si BNB. Tinggal kita lihat follow up-nya apakah dari area sini dia masih benar-benar mampu bertahan kuat. Ya di tengah goncangan dari Bitcoinnya, berarti harganya benar-benar dijaga ya, masih di atas 550 dolar lah at least teman-teman. Ya tinggal kita lihat breaknya ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dia breakdown ke bawah pun teman-teman bisa pantau area berapa di sini dulu terdekat secara daily di sini. Ini beberapa kali bikin jarum-jarum nakal teman-teman. Ya kemudian di sini tentunya ya. Yang pertama itu di sekitar 553 sampai 562 dolar, kemudian yang kedua di 528 sampai 539 dolar. Ya, untuk yang nanyain si BNB. Jadi at least kalaupun dia breakdown ya ibarat keseret Bitcoin nih. Ya, dia turun cuman bikin tail candle ke atas seperti ini. Nah, ini masih possible untuk dia ngetes lagi bagian atasnya. Ya, sama seperti bagian bawah seperti ini. Ini bisa menjadi dua area pantauan untuk yang nanyain BNB gimana, mungkin bisa dimanfaatkan untuk short dan mid termnya, ataupun mungkin teman-teman yang berniat untuk buyback ya bisa dipantau dulu dua area ini. Ya kalau ini jebol ya kita bisa lihat ini adanya fresh demand nih. Nih ini ada fresh demand yang belum di testing ya di level 506 sampai 516 dolar untuk si BNB. Ya jadi so far untuk BNB seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk time frame hournya gimana 4 jamnya. Ya sebenarnya 4 jamnya pun ya nggak terlalu banyak berubah juga ya, karena ini baru banget ya terkena rejection dan dia tes ke previous low areanya di sini tuh.
Nah, ini kan low sebelum di 25 Oktober gitu, dites kembali ya, at least kalau ada pemantulan itu sangat-sangat wajar. Dan yang kita bisa perhatikan adalah di sini dulu teman-teman ya, di sini ini ada EMA 21 plus juga ini red candle terakhir ya. Kemudian kalau kita extend ke samping, ini previous SNR juga, ini di level 586,8 sampai 589,4 dolar. Untuk yang nanyain terdekatnya si BNB yang perlu diantisipasi, kita turun time frame 1 jam gimana ya, 1 jamnya kelihatan lebih jelas tuh ya, di sini adanya area supply. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya update untuk BNB dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video saham profit.